Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faisal di video pengenalan Udut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan eksplorasi terhadap salah satu modul add-ons, yaitu adalah Intercompany Invoices. Jadi pada keterangannya di sini dibilang kalau modul ini berguna untuk melakukan transaksi untuk memberikan invoice ketika dalam suatu database itu kita punya lebih dari satu company gitu. Dan misalkan kedua company tersebut saling menjual barang gitu antar sesama company. Jadi kayak misalkan ada satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Nah, untuk melakukan instalasi sebelumnya teman-teman bisa masuk ke modul .com, apps.udu.com. Kemudian teman-teman masuk ke Intercompany Invoices ini. Terus teman-teman bisa langsung download. Kemudian pindahkan hasil download teman-teman tadi ini jadi nanti ada nama filenya adalah account invoice intercompany. Kemudian teman-teman pilih filenya, terus teman-teman pindahkan ke lokasi Udu teman-teman. Lokasinya sebenarnya bervariasi, disesuaikan dengan tempat teman-teman install. Cuman harusnya kalau umumnya teman-teman masuk ke dalam Udunya, terus pilih server, terus pilih Udu lagi, terus pilih add-ons. Nah, nanti tanda di mana teman-teman itu lokasi penyimpanannya benar itu adalah banyak modul-modul lain yang ada pada folder add-ons tersebut, karena ada dua folder add-ons sehingga mungkin nanti ketukar gitu. Terus account invoice intercompany ini teman-teman ekstrak di lokasi add-ons ini, dan setelah diinstal nanti ada modul tambahan account invoice intercompany. Kemudian setelah berhasil ditambahkan, teman-teman masuk ke dalam service.exe. Teman-teman bisa masuk lewat sini, di search saja services. Nah, nanti masuk ke halaman ini, terus teman-teman pilih service all kudu. Terus teman-teman restart aja. Nah, di sini mungkin akan memakan cukup waktu gitu, sebelum akhirnya bisa kita pakai. Oke, sambil nunggu kita coba lihat dulu keterangan dan fungsi dari Intercompany Invoice ini. Pertama, ini dibikin oleh Udu SA dan Udu Community Association. Nah, required apps-nya adalah invoicing account. Berarti teman-teman sebelumnya harus udah melakukan instalasi modul invoicing. Terus habis itu di sini ada keterangannya kalau ini berfungsi untuk memberikan invoice antar company. Oke. Bisa ada aturan configuration-nya. Dan nanti kita akan coba lihat perbedaannya. Nah, terus teman-teman masuk setelah udah dipindahkan, di sini nanti kita bisa melihat kita mau masuk sebagai PT apa gitu. Ternyata PT Rahmat ada 2 karena tadi di kita nggak masuk. Terus teman-teman masuk ke mode developer, kemudian teman-teman masuk ke update app list ini. Teman-teman pilih update app list untuk melakukan update, dan jadi kayak dia ngebaca ulang yang ada di folder add-ons tadi. Nah, terus ketika udah, teman-teman bisa cari aja Intercompany Invoices. Nggak ada. Nah, ini modul Intercompany Invoices, teman-teman langsung install aja. Nah, terus karena dia syaratnya tujuannya adalah untuk melihat invoices antar company dalam satu Udu, maka di sini teman-teman perlu untuk membuat ini baru gitu, untuk membuat company paling nggak ada 2 di dalam satu database. Oke, sambil kita tunggu di install, kita coba lihat lagi. Oke, kita masuk untuk konfigurasinya, nanti kita masuk ke menu setting, kemudian di general setting kita tag multi companies. Oke, paham. Terus teman-teman masuk ke apps. Ini untuk menambahkan, udah diinstal tadi, kita cek coba si apa namanya, invoice intercompanies. Oke, udah terinstall. Terus teman-teman masuk ke menu setting. Kita jadi di sini mau coba menambahkan company information-nya. Oke, udah ada. Nah, ini company yang udah kita bikin sebelumnya.
salah satu ada 2 ketambah. Ya intinya ada PT Kurnia sama PT Rahmat. Teman-teman bisa create aja di modul di setting tadi, dan nanti akan berubah ininya. Akan ada nambah opsi PT-nya di dalam keterangan si di bagian navbar ini. Oke, sekarang kita masuk sebagai PT Kurnia. Terus kita perlu masuk ke setting, general setting, terus go to tab multi companies dan klik multi companies. Oke. Order. You now have access to check common product catalog and invoice auto validation. Oke. Kita sekarang coba kalau misalkan kita itu belum cek ininya ya. Apakah kita bisa gitu kirim invoice antar company atau enggak gitu sebenarnya. Oke, kita coba. Karena kita sebagai PT Kurnia, kita coba lihat produk apa yang dimiliki oleh si PT Kurnia ini. Apakah juga kegabung sebagai satu? Kan kita bisa lihat kalau sekarang kita punya produk AC sama lemari es. Kalau kita masuk sebagai PT Rahmat, apakah nanti karena ini satu database sih harusnya ada juga sih. Pasti ada juga sih. Apa yang dicek ya? Udah lanjut. Terus sekarang kita masuk, kita coba sebagai PT Rahmat kita purchase produk dari PT Kurnia ya. Kita coba bikin request for quotation. Nah, kita coba bikin gini kali ya, kita coba bikin 2 tab. Nah, nih ada PT Kurnia dan ada PT Rahmat. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Masih 2. Ya udah. Terus kita purchase, kita bikin quotation baru. Vendornya, oke, jadi di vendornya itu nggak ada company-nya. Oh, ini company-nya kita pilih siapa yang mau bikin yang mau beli itu PT apa gitu ya. Oke, berarti sekarang kita itu nggak bisa beli dari si PT Kurnia gitu, karena PT Kurnia itu bukan vendor gitu kan. Tapi apakah ketika kita tambahin di general setting kita bisa beli atau enggak? Coba ya. Kita coba masuk ke setting dan di general setting kita cek. Jadi sekarang kita belum bisa bikin request for quotation untuk dari PT kita sendiri karena bukan vendor. Terus kita coba sekarang masuk ke modul general setting. Oke, nunggu. Terus nanti kita masuk ke tab multi companies and then check multi companies. Oke. Mana nih? General setting multi company. Oke. Oke. Terus you now have access to other check common product catalog. Oke. Kita coba cek ya. Jadi kan sekarang kita masuk ke database 1. Seharusnya nih ketika kita misalkan masuk ke database lain yang belum punya ini ya, jadi kita bikin 2. Ini UTS database 1 itu yang udah punya intercompany invoices, tapi yang ini belum. Oh, incognito juga. Oke, salah, jangan incognito, berarti kita bikin Chrome biasa. Bukan incognito. Terus kita masuk sebagai coba masuk sebagai logout dan kita pilih database-nya bukan UTS database 1 tapi bisa kan UTS database doang yang dia belum punya. Mau inget yang di Chrome biasa yang ada bookmark terus ada foto, ini kita bukan kudu yang punya bukan yang udah yang punya modules ya.
gitu. Kita coba cek apakah bisa, kita cek apa perbedaannya, apakah dia nggak punya multi companies. Kita coba lihat ya, kita coba apps-nya itu dia nggak ada. Oke, dia nggak ada intercompany, ya kan. Terus kita masuk ke menu setting, general settings, terus multi companies. Oh, ada juga ternyata, Bu. Tapi dia bukan tab sendiri gitu. Oh, nih. Jadi perbedaannya dia kalau si oke. Oh, ada nih multi companies. Oke, jadi ini yang di modul biasa juga ada. Sekarang kita coba checklist. Oke, sama juga ternyata. Kalau dia bisa invoice auto validation. Oh, nih bedanya tuh. Oh, jadi modul ini tuh kita nih kalau mau pakai intercompany flow nih, kita itu harus upgrade modulnya. Oke. Harus di-upgrade jadi mode yang enterprise, udah enterprise. Nah, tapi kalau misalkan si di ini nggak bisa, nggak digantikan gitu sama modul intercompany invoices tadi, invoice auto validation. Oke, berarti kita checklist ya, kita save di yang di database yang ada modulnya juga kita save. Teman-teman perhatikan terus ya, yang ini incognito yang ada intercompany invoices modulesnya gitu. Oke, sabar, kita save. Dan di sini kita juga yang di nggak ada modulnya, kita belum bikin company baru. Oke, udah kesimpan kah? Oke, belum. To other check common product catalog and invoice auto validation. Oke, udah nih, ada di checklist. Mana tadi? Oke, ada di checklist. Terus kita masuk ke menu purchase. Oke, purchase kita bikin apa, kita coba langsung bikin invoice aja gitu ya. Ini modul yang akun database yang ada modulnya masih kosong. Oh, ini yang di modul ini kita belum bikin company lain supaya kelihatan kayak sama gitu kan. Edit create baru PT tanpa modul, tanpa intercompany biar kelihatan. Kok tidak ada PT tanpa modul? Bahkan di sini kalau kita nggak install modulnya, kita nggak bisa ganti ternyata, Bung. Nah, ini salah satu fitur juga nih ternyata tuh. Nggak ada kan? Kalau kita, nah, kalau kita nggak ada modul intercompany invoices, kita nggak ada opsi untuk mengganti company kita gitu. Nah, sekarang kita fokus ke yang ada modulnya. Kita coba bikin customer, kita bikin invoice. Gitu, kita bikin invoice untuk si PT customer-nya ternyata masih tidak bisa. Kita tidak bisa invoice date-nya.
Oke, kita nggak bisa nambahin. Coba aja ya. Oke, jadi PT Rahmat ini nggak punya chart of accounts. Oke, jadi ini juga perbedaan kalau kita ke kosong. Berarti yang bisa cuman PT Kurnia, karena PT utamanya. Oke. Oh, ini nggak ada ininya ya. Tidak ada keterangan untuk ganti company gitu. Walaupun di sininya walaupun di sini ada gitu. Oke. Ya. Kita coba ke berarti nggak ada bisa kelihatan tadi. Jadi nanti di sini juga kecatat kalau ini tuh punya PT siapa, chart of accounts. Gitu. Kalau sementara kalian di sini kayak sama ya, jadi suatu ininya tuh tergantung dengan dia ditambahin di PT mana. Oke, kita coba invoices, kita bikin invoice buat PT Rahmat. Tidak bisa. Apakah kita bisa ini purchase, kita sales, kita jual ke PT Rahmat. Create, kita bikin quotation baru. General settings, go to tab multi companies, then oke, coba lihat fungsinya ini untuk apa. Invoice auto validation. This module is useful if there are multi companies in the same and those companies sell goods or service among themselves. It allows to create an invoice in company A from invoice in company B. Imagine you have, jadi kita bayangkan kalau kita punya company A dan company B di database yang sama. Skenario pertama, company B create invoice dengan customer company A sebagai customer. The module will automated generation of supplier in company A. Second skenario kedua adalah company A yang bikin company B sebagai supplier. Mengapa tapi dia tidak bisa menjadikan, padahal kita sudah coba masuk ke si ini gitu. Apa kita harus menambahkan PT Rahmat sebagai customer kita gitu? Oh, ini nih company. Ini dia nih. Kita perlu bikin create customer, cuy. Kita bikin nih PT Rahmat. Misalnya namanya Rahmadiantio sebagai perwakilannya kan. Save. The following fields are invalid, mana ya? Account receivable, account payable-nya belum. Account receivable. Di mana dia account receivable-nya? Bentar, di mana? Oh, di sini, cuy. Di invoicing, account receivable, account payable. Oke, company, invoicing, PT Rahmat. Kalau kita coba lihat di sini, yang nggak pakai modul, apakah kita bisa create customer? Ya kan, dengan company tadi. Oh, nggak bisa. Bisa juga. Jadi kita juga bisa bikin PT Kurnia, PT Rahmat. Representatif. Oke, ini nggak ada yang beda ya, sama semua. Oke, kita save. Juga kita save. Alah, belum ada. Ya, tidak ada ternyata.
Ternyata kita belum bikin chart of accounts. Oh, udah kok. Kenapa ya? Oh, account payable-nya itu masih karena liabilities. Padahal ini harusnya jadi payable aja. Ya udah, nanti aja deh. Kita fokus ke sini. Penasaran juga nanti nggak kelihatan gitu. Nah, receivable-nya juga edit. Nah, receivable. Kita bikin customers-nya. Oke, customer-nya Rahmadian nih ya sebagai collection dari. Oke. Terus kita masukin produknya. Kita akan AC. Proses kita save. Oke, kita sambil tunggu, coba checking. Kita create customer baru. Lagi sih. Oh, dia belum punya email. Demo account. Nah, ini udah ya. Kita set PT Kurnia Quotation. Kita coba fokus ke mulu ini dulu aja. Oke. Ya. Terus nanti apakah akan muncul? Kita ganti PT. Rahmat yang mana lagi nih? Ini PT Rahmat yang ada titik ini. Nah, kita coba cek di PT Rahmat ini apakah quotation-nya masuk. Ini nih fitur yang beda. Nah, berarti kan kalau kita purchase, dia kita bikin for quotation. Salah ya. Nah, waduh, PT salahnya PT invoice. Oh, ini ada nih beda nih, order to invoice, order to upsell. Nggak ada nih di sini nih. Oke, ini juga ada perbedaannya. Oh, ada juga sih. Invoice baru lihat. Nggak ada Rahmadian tadi. PT Rahmat, PT titik Rahmat. Terus ke PT titik Rahmat. Oke. PT titik Rahmat. Nggak ada masuk quotation apa-apa, ya udah. Oh, karena ini kali. Kita balik ke PT Kurnia. Ke sales tadi, coba kita jadikan sampai dia invoices ya. Salah lagi kamu. Ini kan quotation tadi, udah kita asumsikan aja misalkan udah di validate, udah di confirm. Terus si PT ininya juga udah kita bikin invoice. Oke, aduh salah malah lemot.
Oke, kita dia ada terangan. Klik validate your invoice. Oke, validate tadi kan udah jadi invoice. Nah, sekarang apakah di PT Rahmat juga ada? Coba cek. Di sini jadi fitur yang menarik karena bakal banyak counting. Jadi kan harusnya jadi bill kita gitu mas. Kalau PT Rahmat kan berarti dia jadi sebagai bill, tapi tidak ada juga invoices. Atau karena kita bikinnya sebagai individu gitu ya, bukan sebagai caranya gimana? Invoices ke Rahmadianti. Ini apa karena dia sebagai ke Rahmadianti ya customer? Coba kita bikin customer lagi. Company. Gak bisa, dia harus individualnya harus diganti. Phone, mobile, internal and purchase is a customer, yes, is a vendor. Is a vendor juga kan ceritanya. Salesperson, administrator, company, PT Kurnia. Oke. Simpan. Oh, nggak harus disimpan namanya. Oh iya, harus. Sama aja dong. Perbedaan customer invoice. Kita bikin invoice ke PT Rahmat. Di ini aja. Add a product AC 20. Validate. Oke. Di PT Rahmatnya ada nggak ya? Bisa nanti kita coba balik apakah di PT Kurnia ada. Accounting. Tidak ada musuh. Oh ini nih, coba kita lihat di pesan. Bukan jauh. Purchase. Sales. Oke. Kita ekspor, masih belum tahu. Kita coba invoice auto validation ini artinya apa ya? Menit kita rekaman. Wow, 30 menit. Salesnya nggak ada, purchase-nya juga nggak ada. Coba kalau kita create vendornya Telkom adalah
di sini tuh belum ada, PT Rahmat itu belum punya. Tuh kosong dia. Udo, what is invoice auto validation? Oke, saya akan coba cari tahu dan videonya akan stop di sini dulu dan nanti akan kita lanjutkan. Oke, bye teman-teman sebentar. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di video eksplorasi modul intercompany invoices. Jadi, saya udah menemukan problemnya atau perbedaannya gimana cara kita membuat invoice buat antar company kita. Jadi di sini saya coba tambah company baru atau kita mulai dari awal gitu. Misalnya kita nambah company baru. Gitu kan. Jadi kuncinya adalah di nentuin vendornya, suppliernya, sama gimana caranya si setiap perusahaan itu punya akun-akun yang sama gitu. Misalkan di sini saya mencoba membuat company baru, misalnya PT Makmur. Ini contoh aja. Nah, terus kan di sini belum nggak update, itu perlu di refresh cookie. Jadi kayak Ctrl F5 teman-teman pencet. Nah, terus selanjutnya nih, tadi kan kita nggak menemukan si PT-PT itu jadi si customer kita gitu kan. Karena memang ternyata defaultnya itu mereka nggak jadi customer sama vendor. Oleh karena itu kita perlu bikinlah yang namanya customernya gitu. Kita perlu bikin atau kita perlu ubah status setiap PT-nya ini menjadi PT jadi sales sama jadi vendor gitu, supplier. Tadi misalkan kita pilih si toko ini teman di X di kelas customernya, terus teman-teman pilih yang PT mana contohnya. Nah, PT Makmur ini. Terus teman-teman edit, ya kan? Terus nah, teman-teman pilih sales and purchase is customer. Nah, terus untuk memastikan sebenarnya, jadi kan kalau awal saya bikin database ini tuh kosongan. Nah, jadi saya bikin chart of accounts sendiri, teks sendiri. Nah, ternyata hal itu tuh bermasalah gitu. Karena harus sama kan COA antar setiap perusahaan, tapi misalkan saya lagi pakai PT Makmur. Nah, PT Makmur itu kita mau nambahin COA untuk, atau kita mau import data untuk PT Kurnia. Nah, itu nggak bisa gitu. Kurang tahu sih kenapa, cuma jadi kayak kita nggak bisa import walaupun kita menggunakan data yang sama. Gitu. Akhirnya disinilah saya bikin setting, terus teman-teman nanti pilih fiscal localization, terus pilih Indonesia gitu. Udah nggak ada karena udah ditentuin gitu awalnya. Oh, ini teman-teman bisa pilih PT Makmur coba ya. Jadi nanti di sini ada opsi kayak localization fiskal, itu jadi otomatis kasnya itu seperti ketika kita menggunakan live data report dengan Indonesia gitu. Nah, fiscal localization-nya ini teman-teman pilih kan supaya sama ya. Ini kan kalau kan kosong nih. Mana tadi? Nah, teman-teman pilih fiscal localization-nya itu ganti Indonesia. Nah, supaya sama gitu. Mungkin bisa kita bikin si COA PT Kurnia itu sama, kita bikin package kita bisa, cuman mungkin bukan di modul ini, di lain waktu. Nah, tapi intinya tadi saya bikin PT Makmur dan PT Not Essential sama company baru ini dia memiliki fiscal localization sama, yaitu yang Indonesia itu, sehingga dia bikinlah default chart of accounts gitu, seperti yang sering teman-teman lihat gitu. Nah, selanjutnya kan udah jadi vendor semua nih. Nah, sekarang kita bikin invoice buat si PT Makmur ini. Maksudnya PT Makmur bikin invoice gitu, create.
Oke, teman-teman pilih create, nah kan jadi udah, terus kita pilih customer, nah ini udah bisa nih. Nah, yang bisa dipilih itu yang emang menggunakan chart of account yang sama gitu. Kalau misalkan enggak ya, misalkan PT Kurnia nih, kita masukin produknya itu ya apa aja sih. Nah, kalau misalkan PT Kurnia ini dia nggak pakai localization Indonesia template gitu, sehingga ketika kita mau validate nggak bisa. Oke. Nah, cannot find a chart of account. Jadi emang chart of account itu berbeda. Sementara kalau misalkan kita pilih PT yang lain, company baru misalkan, kita validate. Oke. Oke, kita tunggu sebentar, nanti itu bisa ketambah. Oke kan, invoice 2021-001 untuk PT company baru. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi kegunaan modul intercompany invoices ini adalah kita bisa bikin invoice untuk jadi langsung terhubung gitu. Kita coba lihat company baru nih. Nanti kita masukkan kalau misalkan invoice dari vendor ke kita itu jatuhnya jadinya bills kan buat si company yang membeli barang dari vendor. Maka teman-teman ngeceknya bukan di sini gitu. Ini tadi saya coba testing dulu pakai PT Not Excelsior sama PT company baru ini. Terus teman-teman masuk ke vendors, terus teman-teman masuk ke bills. Nah, bills ini. Nah, otomatis ketambah gitu. Dan ketika misalkan teman-teman bayar, nanti otomatis statusnya di PT Makmur juga kerubah. Begitu fungsi modul intercompany invoice. Apa bedanya sama yang kalau nggak pakai? Nah, saya udah bikin yang nggak pakai nih. Jadi ini referensi yang saya pakai nih. Nah, ketika kita misalkan pakai PT tanpa nih, namanya kan ini jadi buat nandain kalau dia nggak pakai modules. Nah, walaupun misalkan di sini saya udah bikin, udah sama nih kita pakai akun yang sama, terus sudah bikin invoice juga. Nih kita contohin aja. Tapi bedanya adalah dia nggak menyajikan fitur invoice live data tadi itu loh. Nah, dia udah kan ada nih padahal customer-nya PT tanpa modus. Tapi ketika PT tanpa modus kita ganti akunnya, nah itu tuh di situ dia nggak ada bills-nya. Begitu. Tunggu bentar ya sampai dan nah, nggak ada gitu. Jadi fungsi modus ini utamanya adalah untuk supaya pergerakan invoice dan bills itu antara company dalam satu perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, sekian dari saya untuk 5 modul. Nanti akan saya tambahkan di deskripsi. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.